pertama kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita semua telah dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita aturkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamnya, dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan yang telah kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati kepada Dewan Panitia, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan saya yang seperjuangan, dan tak lupa pula penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan Ananda untuk menguraikan sebuah syarahan yang bertemakan suara sang jin. Dari Sabang berangkat di Pulau Weh, mengarungi Laut Banda, lalu menuju ke Kutaraja, menumpangi bus Kurnia, melewati kota Janto, dan transit di kota Sigi menuju Birun, dan dari Birun naik ke Aceh Tengah, lalu menerjang Semak Belukar Jalan Berbatu untuk sampai di Aceh Barat. Dari Melabuh berangkat ke Tapak Tuan, lalu menuju ke Kuta Cane, dari Kuta Cane turun ke Langsa, dan dari Langsa melangkah setapak demi setapak ke Aceh Utara, dan dari Aceh Utara menuju ke Aceh Besar, lalu menuju ke Banda Aceh, tepatnya di UIN Araniri, Fakultas Usuluddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejauh perjalanan yang kita tempuh, bagi Anda yang membuka mata hati akan mengerti bagaimana nasib pendidikan anak-anak usia ini, khususnya di Nagro Aceh Darussalam. Di sebuah tabloid pernah diberitakan bahwa kurang lebih dari 550.000 anak-anak usia dini, khususnya di Nagro Aceh Darussalam, belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Masih wajarkah kita ketawa-ketawa? Apakah bapak-bapak tega melihat mereka yang kecil-kecil ini tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca, dan tidak bisa menulis? Padahal teman-teman mereka di negara lain sudah naik ke tangga 10, tetapi mereka di sini masih di tangga 1. Kenapa mereka harus menerima kemalangan ini? Apakah kemalangan ini enggan beranjak dari diri mereka? Rasanya mereka sudah bosan menerimanya. Bu, Pak, jeritan dan tangisan mereka tak sanggup mereka lukiskan. Satu dua kata yang terdengar di pendengaran hanyalah sebagian kecil dari suara hati mereka. Hari ini mereka tidak tahu harus mengadu pada siapa lagi. Akan tetapi yang jelas, mereka anak-anak usia ini menyatakan ingin keluar dari tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat umur mereka masih seumur jagung, darah masih setampuk pinang, hati masih kosong, pikiran masih jernih, mencari sumber penghidupan pun belum punya daya. Pengharapan mereka hanya semata kepada orang tua. Jalan yang mereka tempuh di masa depan sangat bergantung pada kehidupan yang mereka jalani bersama orang tua di kala remaja. Orang bilang, kalau anak dibesarkan dengan kekerasan, maka dia akan tumbuh berkembang dengan penuh kekejaman. Kalau anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia akan belajar menyayang. Kalau anak dibesarkan dengan harta, maka tentu dia akan berfoya-foya. Kalau anak hidup terhina, orang tua ikut tercerai muka. Tidak meleset dari kata pepatah mengatakan, apa yang ditanam, itulah yang diletak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana dinyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah dengan tegas menegaskan, "Ibu auladuhum bisalasati khisalin, haqqun nabiyyikum wa ahlu baitihi wa tilawatul Qur'an." Yang artinya, ajarilah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada Rasul. Yang kedua, cinta kepada keluarga. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta kepada Rasul berarti anak-anak sudah mencintai risalah yang dibawa oleh Rasul.
cinta kepada keluarga. Rasul membina anak-anak untuk saling menyayangi sesama saudara yang seiman dan sekeyakinan. Membaca Al-Quran merupakan langkah awal bagi anak untuk mencintai dan memperdomani risalah yang dibawa oleh Rasul. Jika fase ini anak-anak itu tidak bisa, maka bersiap-siaplah wahai Anda para kader pemimpin Aceh masa depan. Aceh akan hancur sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, satu yang dapat saya sampaikan, wahai para kader pemimpin masa depan, marilah sama-sama kita di sini saling menjaga dan mendidik kader masa depan nanti untuk menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang diagung-agungkan oleh negara lain, sebagaimana yang telah terjadi di masa Sultan Iskandar Muda, menjadi urutan nomor 5 di dunia. Mampukah kita akan menyesuaikan seperti itu? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, marilah sama-sama kita mengajarkan anak-anak ini untuk bisa membaca, yang terutama membaca Al-Quran dan bisa menulis, sehingga di suatu masa nanti anak-anak ini bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan menjadi nomor urutan pertama di dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hanya inilah yang dapat Ananda utarakan. Lebih dan kurang Ananda mohon dimaafkan. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi